Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 41 menunjukkan kemesraan. Lucia Tong tak bisa dihindari tertegun. Bukankah seharusnya Carson Lu tidak percaya perihal pernikahannya dan orang lain yang disembunyikan? Kalau begitu, kenapa dia masih bicara seperti ini? Tatapan Carson Lu tetap menatap lekat Gavin Gu. Takut dia tahu kamu. Belum selesai Carson Lu bicara, Gavin Gu sudah maju dengan cepat, tinjunya memukul wajahnya menghentikan dia meneruskan bicara. Lucia Tong berseru. Gavin Gu mendorong Carson Lu keluar. Saat menutup pintu pada saat yang bersamaan berjalan ke arah Lucia Tong, membawanya ke dalam kamar dan menutup pintu. Lucia Tong tertegun masih belum bereaksi. Gavin Gu menunjuk lemari pakaian berkata, "Bereskan baju." Dia melongo, "Untuk apa?" "Berlibur." Gavin Gu tidak lupa menambahkan satu kalimat, "Masih belum pergi ke pemandian air panas, jangan membuang-buang tiket." Lucia Tong merasa dirinya tidak berada di satu dunia yang sama dengannya. Carson Lu baru datang bertengkar dengannya, namun sekarang dia mengatakan akan pergi berlibur seakan baik-baik saja. Di luar terdengar suara ketukan pintu, raut wajah Gavin Gu tidak baik, dia melihat Lucia Tong sebentar berkata, "Selesai membereskan sebelum aku kembali." Melihatnya akan pergi, Lucia Tong bergegas menariknya. "Kamu jangan pergi, CEO Lu mungkin sebentar lagi akan pergi, jangan berkelahi." Dia sangat takut melihat dia dan Carson Lu berkelahi, terutama setelah tahu hubungan keduanya. Gavin Gu tahu Carson Lu ingin membongkar identitasnya, jadi dia bersembunyi di dalam pun tidak ada gunanya, hal yang harus diselesaikan pasti harus diselesaikan. Akhirnya dengan sungguh-sungguh dia berkata, "Kamu bereskan baik-baik, jangan ikut keluar, aku jamin tidak akan main tangan." Dia mendorong tangannya dan keluar. Lucia Tong ragu-ragu sejenak, akhirnya tidak mengikuti keluar. Dia duduk di tepi kasur, tatapannya menatap lemari baju dengan tertegun. Tidak masalah dengan membereskan, bagaimanapun semua yang dia akan pakai ada di sini semua. Olivia Jian tiba-tiba menelepon. "Lucia Tong, apa yang terjadi? Kenapa aku melihat CEO Lu dan Tuan Xia turun ke bawah bersama?" Lucia Tong keluar membuka pintu sambil mengernyit, benar saja dia melihat Olivia Jian berdiri di depan pintu sambil melihat ke arah lift. "Bukankah kamu berkata ada urusan pergi ke studio?" Olivia Jian menoleh kaget, melihat Lucia Tong berdiri, dia bergegas berkata, "Setelah selesai aku pulang, apa yang terjadi?" Lucia Tong menyadari tidak tahu harus dari mana mulai menjelaskan. Olivia Jian sudah berlari menghampiri, sambil bergosip berkata, "Oh, aku tahu, hubungan cinta segitiga kalian menemui bahaya. Jangan bicara sembarangan." Saat Lucia Tong bicara, dia melihat ke arah lift dengan sedikit khawatir. Di dalam lift, Carson Lu menyentuh ujung bibirnya yang luka, dia kembali melihat bekas luka samar di wajah Gavin Gu, teringat kejadian di pesta hari itu, tiba-tiba tersadar, orang yang memukul Noah Rong juga dia. Carson Lu tersenyum dingin. Pergi ke luar negeri beberapa tahun hanya bisa meninju. Pintu lift terbuka, Gavin Gu tidak mengikuti Carson Lu berjalan keluar, dengan tegak berdiri di dalam lift melihatnya berkata, "Bila ingin mengejarnya seharusnya sebelum aku kembali, sekarang, sudah terlambat." Pintu lift akan tertutup, Carson Lu mengulurkan tangan menahan. "Sebenarnya kamu memiliki rencana apa hingga menyembunyikan identitas dirimu? Kamu tidak berhak bertanya. Aku akan bertanya mengenai hal yang berhubungan dengannya." Carson Lu berkata tidak mau kalah. Melihat muka Lucia Tong, "Hari ini aku tidak akan membuat keributan di lantai atas, tapi Gavin Gu, kamu dengar baik-baik, aku akan membuatnya tahu kenyataan yang seharusnya dia ketahui." Tatapan Gavin Gu sedikit memicing, bibir tipisnya mengatup. "Bila memiliki kemampuan, kamu cobalah." Sambil berkata, dia mendorong tangan Carson Lu. Pintu lift perlahan menutup. Saat ini Olivia Jian mengikuti Lucia Tong masuk ke dalam kamar Gavin Gu. Olivia Jian sangat terkejut melihat lemari yang penuh dengan pakaian wanita, dia melihat ke kiri dan kanan, sambil berdecak berkata,
Aku menyadari selera Robert Xia ini jauh lebih baik darimu. Lucia, kalian berdua sudah menyembunyikan berapa lama? Tak disangka juga menyembunyikan dariku, kamu sangat tidak baik. Lucia Tong berkata tak berdaya. Sudahlah, tidak menjelaskan lagi, bagaimanapun kamu juga tidak akan percaya. Tentu saja tidak percaya. Kenyataan terpapar di depan mata, apa sekarang kamu memberitahu aku sebenarnya pakaian di lemari ini adalah pakaian pria? Saat Olivia Jian berbalik, dia melihat Gavin Gu sudah masuk. Gavin Gu tidak sempat menyapa, hanya bertanya pada Lucia Tong. Pinjamkan ponselmu padaku. Ponsel. Lucia Tong mengeluarkan ponsel dengan sedikit ragu dan memberikan padanya, di mana punyamu? Dia mengambil ponsel dan dengan familiar membuka sandi, lalu berbalik dan berjalan sambil berkata. Ponselku tidak bisa digunakan, aku menelepon sebentar, kamu cepat sedikit membereskan, setengah jam lagi akan berangkat. Lucia Tong mengiyakan sebentar dan tidak bicara, dia ditarik oleh Olivia Jian yang lebih tinggi setengah kepala dari Lucia Tong saat ini menekannya langsung. Lucia Tong secara naluriah menghindar. Olivia Jian, apa yang kamu lakukan? Senyum di wajah Olivia Jian sangat aneh, dia mengulurkan tangan mencolek tulang rusuk Lucia Tong, dengan senyum jahat berkata. Ya Tuhan, bahkan tahu kata sandi, bahkan begitu familiar, di masyarakat sekarang yang berbagi brankas selain suami istri juga mungkin teman, tapi yang berbagi ponsel pasti cinta sejati. Lucia Tong berkata tak berdaya. Itu karena dia melihat ponselku, untuk membuktikan itu adalah milikku aku baru memberitahu sandi padanya. Kalau begitu apa kamu tidak bisa menggantinya, jangan bicara omong kosong. Olivia Jian menoleh menunjuk pada pakaian di lemari, dan juga, menyuruhmu membereskan baju untuk pergi kemana. Apa kalian memiliki pikiran ingin kawin lari? Lucia Tong tak tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba berkata ingin menebus liburan ke pemandian air panas terakhir kali. Alis Olivia Jian terangkat. Bukankah aku juga bisa menebusnya? Kamu cepat beres-beres, aku juga kembali beres-beres. Selesai bicara, Olivia Jian melarikan diri. Saat di pintu dia bertemu dengan Gavin Gu yang kembali, Olivia Jian tanpa malu berkata. Tuan Xia, pergi ke pemandian air panas tidak keberatan membawa 2 orang bukan? Gavin Gu tertegun, selanjutnya tersenyum berkata. Menyambutmu kapan saja. Olivia Jian sangat senang, dia menepuk bahunya. Aku tahu kamu setia. Dia akan pergi, Gavin Gu tiba-tiba mengulurkan tangan menghentikannya, dengan suara rendah berkata. Jadi di depan Lucia, aku minta Nona Jian harus berdiri di pihakku. Tatapan Olivia Jian berbinar, ini jelas-jelas membuatnya memilih pihak antara dia dan Carson Lu. Gavin Gu tetap tersenyum. Nona Jian ingin membawa berapa banyak teman pergi tidak apa-apa, semua biaya akan digratiskan. Ada hal baik yang gratis, dan pria tampan yang memanjakan mata, makhluk yang melihat rupa seperti Olivia Jian seketika terjebak, dia mengangguk berkali-kali berkata. Mudah dibicarakan, aku suka Tuan Xia yang masuk akal seperti ini, kalau begitu, kita bertemu sebentar lagi. Kita bertemu sebentar lagi. Melihat Olivia Jian pergi, asal Carson Lu bertemu dengan Lucia Tong, hal ini tidak dapat disembunyikan lagi. Jadi dia baru terburu-buru ingin pergi ke pemandian air panas. Gavin Gu menghirup napas dalam-dalam, dia menunduk melihat ponsel Lucia Tong, bibirnya tersenyum membentuk senyum samar. Dia yang mengatakan identitasnya atau Carson Lu yang mengatakannya, hasilnya akan sangat berbeda. Jadi 2 hari, dia hanya memiliki waktu 2 hari untuk bisa berkata jujur pada Lucia Tong. Lucia Tong keluar melihatnya berdiri di pintu, berkata. Aku Cu. Berhenti kerja, apa kamu tidak perlu bekerja? Gavin Gu berbalik, mengembalikan ponselnya berkata. Barusan sudah menelepon minta izin cuti, hanya pergi 2 hari saja, tidak apa-apa. Apa barang sudah dibereskan? Lucia Tong tertegun ditanya, dia belum membereskan sedikitpun. Gavin Gu berjalan masuk ke kamar melihat, sebaliknya dia tidak marah, dia membuka lemari dan mulai membereskan. Lucia Tong dengan sedikit canggung berdiri di belakangnya berkata. Itu, tidak perlu pergi bermalam bukan? Perlu, sangat perlu, ada ucapan bila menunda waktu mungkin akan terjadi perubahan,
sedangkan Gavin Gu terbiasa menyelesaikan masalah dengan cepat, kalau tidak dia pasti tidak bisa tidur. Setelah Gavin Gu selesai membereskan bajunya sendiri, dia mulai membereskan baju Lucia Tong. Dia melihat dengan diam di belakangnya, setelah ibunya pergi, tidak peduli pergi dinas atau liburan, tidak pernah ada orang yang menggantikan dirinya membereskan koper. Tidak tahu kenapa, saat ini melihat bayangan punggungnya merasa begitu hangat, perasaan seperti ini hanya ada di dalam hatinya. Setelah Gavin Gu selesai membereskan, dia menoleh, Lucia Tong masih di sana melihatnya bengong. Dia tersenyum, menjinjing koper keluar, satu tangan memegang tangannya, berkata, "Apa merasa pria yang melakukan pekerjaan rumah sangat tampan? Orang ini benar-benar narsis." Namun Lucia Tong tidak seperti biasanya menyerangnya, dia mencoba menarik tangannya, namun dia menggenggam dengan erat. Olivia Jian melihat mereka sudah selesai beres-beres, dengan sedikit sayang berkata, "Aku harus menunggu besok pagi baru pergi, kalian pergi dulu, besok kita bertemu." Lucia Tong ingin menggunakan kesempatan ini untuk berkata mereka juga pergi besok, namun tidak disangka Gavin Gu sudah menjawab dengan cepat. Dia perlu waktu sendirian dengan Lucia Tong, bicara hal yang baik demi Gavin Gu. Berjalan keluar dari apartemen, saat berjalan ke tanah kosong di depan, Gavin Gu tiba-tiba berkata, "Apa ingin duduk di atas koper? Aku mendorongmu." Wajah Lucia Tong seketika memerah. "Kenapa?" Namun Gavin Gu tertawa. "Mencoba kualitas koper yang baru aku beli." Petik 2. Orang itu tertawa lebih keras lagi, dari samping melihat Lucia Tong berkata, "Sebenarnya aku hanya ingin menunjukkan kemesraan saja." Jantung Lucia Tong sedikit berdebar, dia tidak tahan berkata, "Kita hanya berpura-pura menikah, kamu jangan terlalu masuk ke dalam peran." Gavin Gu tidak berdebat dengannya, berkata, "Paling tidak sekarang kamu masih istriku, masalah nanti, dibicarakan nanti lagi. Tapi, kita pasti akan bercerai." Dia mendongakkan kepala melihatnya. Di malam yang sejuk terdengar suara roda yang berputar, Gavin Gu menggenggam erat tangannya, sambil tersenyum ringan berkata, "Di dunia ini tidak ada yang pasti." Lucia Tong tidak tahan menghentikan langkah kakinya. "Kamu jangan bercanda." "Aku tidak bercanda." Dia menatapnya dengan sungguh-sungguh. Cahaya bulan bersinar. Tatapan matanya sangat bersinar, berganti pacar adalah hal yang sangat merepotkan. Bila kamu sudah memberikan pertama kalinya padaku, aku pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Mendengarnya, telinga Lucia Tong tiba-tiba menjadi panas. Siapa? Siapa bilang pertama kali? Dia maju satu langkah mendekati, tersenyum samar seperti di awal. Mulut bisa berbohong, namun tubuh tidak. Kamu kira aku bodoh? Wajah Lucia Tong memerah sepenuhnya, dia menunduk berkata, "Bagaimana bila aku memberitahumu aku hanya sembarangan menarik orang untuk berpacaran? Kalau begitu itu takdir." Suaranya sedikit kecil, namun menunjukkan sedikit rasa manis. Hal yang tidak dia beritahu padanya. 10 tahun yang lalu. Di dunianya tidak pernah bertemu dengan orang seperti dia. Ingin datang maka datang, ingin pergi maka pergi, semua orang sangat menghormati dan takut padanya, namun dia berbeda, terkadang memberontak, terkadang perhatian, khawatir, melindungi. Semua hal yang sangat mendetail dia ingat di lubuk hatinya. Meletakkan koper di bagasi belakang, keduanya duduk di dalam mobil, Gavin Gu mulai menyetir mobil. "Jadi, 1 bulan kemudian kamu ingin menyesal." Lucia Tong melihatnya dari samping. "Siapa bilang?" Gavin Gu tersenyum cabul. "Tapi, bila bercerai bisa menikah lagi, bila putus bisa kembali mengejarnya." Bab 42 beri satu kamar. Villa liburan berjarak 2 jam perjalanan mobil dari kota Tong, sebenarnya sedikit jauh. Tapi karena pemandian air panas alami, jadi sangat banyak orang yang pergi, walaupun Lucia Tong tidak pernah pergi, tapi pernah mendengarnya. Gavin Gu melihat dia sedang sungguh-sungguh menunduk membaca brosur pengenalan resor ini, dia akhirnya tidak tahan berkata, "Sebenarnya, aku bekerja sama dengan CEO Gu bertahun-tahun, dia adalah orang yang masuk akal, mungkin tidak seburuk yang kamu pikirkan." Lucia Tong mengangkat kepala mengernyit bertanya, "Bukankah kamu juga pernah memiliki konflik dengannya? Kenapa beberapa hari ini kamu selalu membantunya bicara yang baik? Apa disuap?"
Huk-huk. Saat orang sial bahkan bisa tersedak udara. Aku hanya berbicara jujur. Gavin Gu bersikeras meneruskan. Kalau tidak kita katakan masalah dengan jujur pada CEO Gu saja, bagaimanapun kamu juga akan pergi bekerja di Zhenxiang Teknologi, tak bisa dihindari nanti akan sering bertemu. Lucia Tong menutup brosur dengan keras. Siapa bilang aku akan pergi bekerja? Untungnya dia tidak tanda tangan, dia menatapnya, dan juga, bila CEO Gu tahu hubungan kita, apa kamu yakin dia tidak akan mempersulitmu? Tentu saja tidak akan menyulitkan dirinya. Gavin Gu tersenyum berkata. CEO Gu orang yang lapang dada, tidak akan begitu. Tidak usah. Lucia Tong kembali membuka brosur dan melihatnya. Tidak ada pebisnis yang tidak menipu, Zenny Corp berdiri kokoh ratusan tahun tidak terjatuh, Gavin Gu itu juga bukanlah orang yang baik. Lucia Tong. Gavin Gu meraung dengan suara rendah, mobil juga ikut berhenti. Lucia Tong tidak setuju. Kenapa marah? Aku hanya mengatakan kebenaran, lagi pula, untuk apa kamu menghentikan mobil? Apa tidak pergi lagi? Raut wajah Gavin Gu sedikit aneh, barusan dia memang sedikit marah, tapi bukan dia yang menghentikan mobil. Dia menatap indikator bahan bakar, sedikit frustasi. Tidak ada bahan bakar lagi. Apa? Lucia Tong mendekat melihat. Benar saja sudah habis, dia sedikit merasa canggung. Apa tidak salah, kamu keluar tidak memeriksa. Sekarang tidak ada tempat apapun di sekitar sini, bagaimana? Gavin Gu tidak dapat bicara. Sebenarnya saat keluar dia teringat untuk menambah bahan bakar. Tapi sepanjang jalan mobil berjalan, kepalanya penuh dengan rencana bagaimana membuat dirinya tidak bersalah, selanjutnya terus menyetir dan melupakan perihal menambah bahan bakar. Dia turun dari mobil dan melihat ke depan dan belakang. Sudah sangat jauh meninggalkan kota utama, sedangkan jalan ini adalah jalan menuju resor, bukan jalan utama, sekarang di waktu seperti ini sangat jarang menemukan mobil. Lucia Tong mengikuti turun. Ayo panggil mobil derek saja. Gavin Gu mengernyit, tentu saja tidak bisa, memanggil mobil derek harus mendaftarkan informasi identitas. Dia mengeluarkan ponsel. Di sekitar sini seharusnya ada pom bensin. Saat Lucia Tong menghampiri melihat, dia melihatnya seakan sedikit membalikkan layar ponsel, selanjutnya baru memperlihatkan layar untuk Lucia Tong lihat. Melihat peta di ponsel, dia mengangkat kepala melihat ke arah depan. Kira-kira 3 kilometer lagi ada pom bensin. Kamu tunggu di dalam mobil. Hei, Lucia Tong menarik lengan bajunya. Gavin Gu memberinya senyum menenangkan. Aku berlari ke sana kira-kira akan datang dalam 10 menit. Lucia Tong menilainya dari atas ke bawah, mencibir. Kamu masih bisa lari. Jangan sampai penyakitmu kambuh lalu menyalahkanku lagi. Gavin Gu sedikit risau, di awal benar-benar tidak seharusnya membohonginya punya penyakit asma. Tak berdaya, dia hanya bisa mengikutinya. Pergi bersama. Lucia Tong tidak menolak, dia berjalan cepat ke sisinya. Di bawah cahaya lampu dua bayangan, yang satu panjang, yang satu pendek perlahan bergerak, malam awal musim gugur sedikit membawa rasa dingin, tapi angin yang menyapu wajah sangat segar dan nyaman. Setelah bekerja, tempo kehidupan sangat cepat. Lucia Tong tidak ingat dengan jelas sudah berapa lama tidak keluar berjalan-jalan dengan tenang seperti ini. Ponsel Gavin Gu yang ada di dalam kantong kali ini bergetar lagi, dia mengeluarkan dan melihatnya, selanjutnya memutus telepon. Lucia Tong kebetulan menoleh, Gavin Gu bergegas menyimpan kembali ponsel, ekspresinya seperti tertangkap basah selingkuh di ranjang, Lucia Tong tak tahan tertawa. Sudah begitu malam, siapa yang masih meneleponmu? Gavin Gu menegakkan tubuhnya, dengan acuh berkata. Telepon mengganggu. Telepon mengganggu dari wanita. Apa kamu cemburu? Saat Gavin Gu bertanya, matanya sedikit berbinar, Lucia Tong tertawa, lalu memetik rumput panjang di pinggir jalan dan memainkannya, sambil berkata. Bagaimana mungkin? Ah, kamu tidak pernah mengatakan padaku keadaan di rumahmu. Apa kamu orang lokal? Apa memiliki kakak atau adik lainnya? Gavin Gu berjalan cepat maju menggenggam tangan Lucia Tong, dia awalnya ingin menepis, namun mendengarnya berkata. Kakak besarku meninggal saat umur 10 tahun karena sakit, 6 tahun kemudian, kakak keduaku juga meninggal, sekarang hanya tersisa aku dan ayahku. Lucia Tong mengangkat kepala dengan terkejut melihatnya.
Bagaimana mungkin? Setengah sisi wajahnya berada dalam bayangan, dengan jelas sedang memaksa tersenyum. Penyakit keturunan keluarga. Kalau begitu kamu, Lucia Tong membuka mulut, tidak tahu harus bagaimana bertanya, apakah penyakit asmanya begitu parah. Tanpa sadar dia memicingkan mata, dengan teliti menilai orang di sebelahnya. Namun Gavin Gu tersenyum. Aku dilahirkan oleh istri kedua ayahku. Mendengarnya bicara seperti ini, Lucia Tong menghela napas lega. Untunglah. Mendengarnya, hatinya merasa hangat, dia menggenggam erat tangannya. Aku sudah berkata aku tidak berencana membuatmu menjadi janda. Cih. Dia melotot padanya, dia yang punya penyakit asma juga tidak akan begitu baik. Ayahmu pasti sangat menyayangimu. Tentu saja, alis tampan Gavin Gu terangkat, nada suaranya sedikit bangga. Suara Lucia Tong sedikit rendah. Jadi kamu tidak seharusnya memberontak pada ayahmu, seharusnya menikahi tunanganmu. Awalnya mengira bila dia bicara begini, tak bisa dihindari dia akan marah, tak disangka dia tidak marah, sebaliknya berpikir dengan sungguh-sungguh, mengangguk berkata. Bicara begini juga sedikit masuk akal, aku akan mempertimbangkan baik-baik. Lucia Tong menghela napas lega, begini juga baik, kalau begitu setengah bulan kemudian mereka bisa bercerai dengan lancar. Sebenarnya terkadang dia hanya tak masuk akal saja, bukan orang jahat, bila waktu bisa dibalikkan kembali, dia rasa dia pasti tidak akan membuatnya marah. Tidak mudah sampai ke pom bensin. Namun pegawai di sana berkata demi menghindari membuat kebakaran. Jadi tidak bisa membeli bahan bakar dengan tangan kosong. Memohon bagaimanapun juga tidak bisa. Selanjutnya dapat diselesaikan dengan telepon dari Gavin Gu. Gavin Gu menjelaskan berkata Petroleum Group ini pernah memiliki beberapa kerja sama dengan Zengi Corp. Kembali melalui jalan awal. Saat berjalan sampai setengah, langkah kaki Lucia Tong mulai terlatih-tatih, sepatunya yang dia pakai hari ini sedikit menekan kaki, dia tidak mengatakannya, tapi Gavin Gu dengan cepat menyadarinya. Dia menghentikan langkahnya, menepuk-nepuk bahunya berkata, "Ayo naik. Mau apa?" Dia menarik tangannya ke arah lehernya, sambil berkata, "Sekalian mengantarmu bekerja adalah hal yang dilakukan tetangga, tidak bisa berjalan menggendongmu barulah hal yang dilakukan suami." Lucia Tong tertegun, ucapannya sangat indah sangat hangat, tapi tidak tahu sejak kapan mulai, dia sedikit takut dia seperti ini padanya. Cepat atau lambat dia harus kembali ke kenyataan, lebih baik dari awal hingga akhir bersikap dingin dan mengakhiri perjanjian pernikahan. Tapi orang ini, selalu sekali demi sekali menantang batasnya. Dia menggertakkan gigi berencana berjalan sendiri, Gavin Gu menunduk meletakkan bahan bakar di tangannya, dengan langkah cepat menghampiri memaksa menggendong Lucia Tong. Hei, dia sedikit memberontak, melihat dia bahkan menjinjing bahan bakar, hatinya sangat tidak senang, kamu adalah pasien, kamu tidak perlu seperti ini, cepat turunkan aku. Bila kamu mati karena sakit bagaimana? Gavin Gu tidak menurunkannya, sambil tertawa ringan berkata, "Apa kamu tidak keluar rumah karena ada kemungkinan kecelakaan mobil? Apa kamu tidak makan karena ada kemungkinan mati tersedak? Tentu saja tidak, kalau begitu untuk apa keras kepala memikirkan hal yang mungkin tidak akan terjadi? Lagi pula, segala sesuatunya diatur oleh Tuhan, bila aku ditakdirkan detik berikutnya untuk meninggal, kalau begitu aku juga berharap detik sebelumnya aku sedang melakukan hal yang aku sukai." Lucia Tong dibuat tidak bisa bicara olehnya, tanpa sadar memeluk erat lehernya, berusaha meringankan bebannya. Gavin Gu tanpa sadar tersenyum, saat ini terdengar suara getaran ponselnya. Lucia Tong menggodanya. Apa telepon mengganggu kembali menelepon? Dia mengiyakan sebentar, tanpa melihat pun tahu siapa yang menelepon. Carson Lu. Gavin Gu sudah menebak begitu Carson Lu berbalik dia akan menelepon Lucia Tong, jadi dia meminjam ponselnya, meneruskan semua panggilan telepon ke ponselnya. Sejak dia berangkat sampai sekarang, Carson Lu sudah menelepon berkali-kali. Tentu saja, bukannya tidak ada orang yang menjawab, namun diputus di tengah-tengah. Setelah menambah bahan bakar, napas terengah-engah Gavin Gu sedikit berat, dia merasa lelah. Lucia Tong sedikit khawatir berkata, "Kalau tidak, aku yang menyetir saja." Gavin Gu memasukkannya ke kursi sebelah pengemudi, dengan ekspresi sungguh-sungguh berkata, "Apa priamu sudah mati?"
hingga memerlukan wanita untuk menyetir. Untuk sesaat Lucia Tong tidak bisa bicara. Dari kecil dia harus mengandalkan dirinya sendiri dalam banyak hal. Sehingga berubah menjadi orang yang kuat seperti ini, dia terbiasa menanggung semuanya sendiri. Gavin Gu yang seperti ini sangat mirip dengannya. Dia tiba-tiba merasa tidak perlu memikirkan apapun, berlibur baik-baik juga sangat baik. Sudah subuh saat mobil sudah sampai di resor, jam segini seharusnya hanya tersisa beberapa pegawai yang bekerja, namun tidak disangka orang di lobi benar-benar tidak sedikit. Begitu melihat Gavin Gu dan Lucia Tong berjalan masuk, pegawai ada yang membantu mengambil koper, ada yang memimpin jalan. Lucia Tong tidak pernah menemui resor yang begitu ramah. Manajer tersenyum sambil maju menyambut. "Xia, Tuan Xia, Nona Tong, selamat datang, selamat datang." Menjelang malam, resepsionis menerima telepon dari Gavin Gu. Semua orang panik, tidak disangka CEO Gu belum lama kembali dari luar negeri ingin datang ke resor membawa istrinya. Bila enak didengar namanya berlibur, namun bukankah sebenarnya untuk mengamati? Hanya saja yang membuat manajer tidak mengerti adalah kenapa CEO Gu ingin semua orang memanggilnya dengan sebutan Tuan Xia. Masih ingin menyebut istrinya dengan Nona Tong. Gavin Gu menjabat tangan manajer dengan sopan. "Maaf, ada sedikit urusan yang menunda, datang terlambat." "Tidak terlambat, tidak terlambat." Manajer menggeleng berkali-kali, baru berbalik berkata, "Silahkan kalian berdua mendaftarkan diri dulu." Gavin Gu dan Lucia Tong berjalan ke resepsionis, pegawai dengan sopan tersenyum. "Tuan Xia memesan 1 kamar Presiden Suite, di sini memastikan dengan Anda." Gavin Gu mengangguk. "Benar." Lucia Tong terkejut. 1 kamar. Resepsionis tersenyum. "Benar, Nona Tong. Tidak bisa, ingin 2 kamar." Begitu ucapan Lucia Tong terlontar, semua orang mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Gavin Gu mengulurkan tangan merangkul Lucia Tong, dengan suara rendah berkata, "Untuk apa 1 kamar lebih banyak? Kamar Presiden Suite sangat mahal." "Oh, kalau begitu berikan standard room padaku." Petik 2. Ekspresi Gavin Gu menjadi jelek, semua orang di sini tahu Lucia Tong adalah istrinya, baru masuk istrinya sudah ingin tidur terpisah, apa ingin menamparkan di muka umum. Dia berdeham sebentar, berlagak seperti kepala keluarga. 1 kamar saja. Bersambung. Titik.